Wanita itu berencana untuk pulang setelah bekerja dengan naik sepeda berbagi. Namun tiba-tiba sebuah ponsel terjulur dari belakangnya. Suara kamera yang terdengar membuatnya sadar bahwa dia sedang dipotret secara diam-diam. Segera dia menoleh dan memarahi pria di belakangnya. Namun pria itu justru menjawab dengan sinis. Dengan pakaian seperti itu, bukankah kamu hanya seorang pelacur? Ternyata wanita itu awalnya bekerja sebagai pelayan di bar. Dan hari itu dia mengenakan pakaian untuk menggoda anak orang kaya di bar. Karena pada hari pertama bekerja, manajernya memberitahunya bahwa pelanggan di lantai pertama dan kedua adalah pekerja biasa. Lantai tengah adalah pemilik bisnis kecil dan menengah. Sedangkan di lantai atas hanya untuk melayani orang kaya. Dan si miliarder adalah pelanggan terbesar di lantai atas. Wanita itu menjadikan miliarder itu sebagai tujuan akhirnya. Saat itulah miliarder itu memutuskan untuk mengundang beberapa pelayan baru. Wanita itu tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. Namun, ketika dia membuka pintu lantai atas, belum sempat melihat si miliarder. Asistennya memberikan amplop kepada mereka masing-masing. Mengatakan bahwa si miliarder ada urusan mendadak dan meminta mereka pulang. Wanita itu merasa sangat beruntung. Pada hari pertama bekerja, dia sudah mendapatkan amplop besar. Setelah mereka pergi, si miliarder yang penuh darah keluar dari ruangannya, meminta asistennya mencari jalan keluar yang tidak ada kamera pengawas. Lalu dia mengganti pakaian dengan seragam sopir dan bersiap untuk pergi. Wanita itu kebetulan sedang menghitung uang di dalam amplop. Ketika dia meletakkan uang itu di atas mobil, lampu mobil tiba-tiba menyala. Melihat mobil mewah itu, dia menduga pemiliknya adalah pria yang ada di depannya. Dengan tempat parkir pribadi ini, dia yakin bahwa pria ini adalah si miliarder yang dia incar. Dia pun menyapa pria itu. Si miliarder dengan bingung bertanya apakah wanita itu mengenalnya. Kata-kata ini membuat wanita itu yakin bahwa pria itu adalah miliarder yang dia cari. Namun, miliarder itu tidak ingin melayani wanita yang hanya mencari perhatian. Dia berencana untuk pergi begitu saja. Namun wanita itu menghalanginya. Pada saat itu, wanita itu melihat bahwa pria itu menyimpan kartu nama sopir di sakunya. Dengan marah, dia menampar wajah pria itu. Melihat pria itu berpura-pura menjadi miliarder, dia mengejek pakaian pria itu yang terasa kasar. Jelas-jelas pakaian itu murah dan tidak sesuai ukuran, dan terlihat seperti pakaian sewaan. Wanita itu pun langsung menduga bahwa pria ini adalah sopir miliarder. Lalu dia meminta pria itu untuk menambah kontak WeChat-nya. Si miliarder, yang sudah merasa kesal dengan wanita ini, hampir tertawa. Namun, karena terburu-buru, dia akhirnya memberikan nomor kontaknya. Keesokan harinya, wanita itu mendengar bahwa miliarder itu datang lagi ke bar. Dia mengenakan gaun baru untuk bekerja. Tak lama setelah itu, dia dibawa ke lantai atas. Si miliarder sengaja berdiri di pintu untuk menyambutnya. Setelah itu, dia dengan terbiasa memasukkan kode untuk ruang VIP. Membuat wanita itu terkejut. Karena itu adalah ruang VIP yang hanya bisa diakses oleh bos. Si miliarder pun menjelaskan bahwa dia pernah melihat bos memasukkan kode itu sekali sebelumnya. Dan dia mengingatnya. Setelah masuk ke ruang VIP yang mewah, wanita itu melihat pria yang dia kira sopir itu diam-diam meminum minuman si miliarder. Wanita itu dengan cemas berkata, bagaimana jika dia tahu? Namun pria itu berkata untuk tidak khawatir. Setelah mendengar itu, wanita itu akhirnya duduk dengan tenang. Namun dia belum banyak berpengalaman, sehingga malah meminum air dari wastafel. Saat itu, miliarder itu melihat bibirnya terluka. Dia bertanya apa yang terjadi. Wanita itu pun menceritakan bahwa dia sering dibully oleh rekan-rekannya, dan hidupnya sangat sulit. Si miliarder akhirnya mengerti mengapa wanita itu ingin dekat dengannya. Saat itu, asisten masuk dan menyapa si miliarder. Si miliarder langsung memberikan isyarat ke asisten. Asisten dengan cepat mengalihkan perhatian dan bertanya di mana bosnya. Wanita itu merasa lega, karena siapa yang menyangka sopir dengan pakaian murah itu bisa jadi miliarder. Untuk tidak mengganggu pembicaraan mereka, wanita itu dengan cepat mengambil 2 potong semangka dan berlari keluar.